Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Kuba TV dalam acara Ngosat, ngobrol santai tentang kesehatan. Kembali lagi dengan saya Rizky Bella selaku host pada hari ini. Jadi di Ngosan hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Rumah Sakit Punten. Nah, tamu kita hari ini akan menjelaskan tentang jaminan kesehatan nih. Nah, ini pasti sudah ditunggu-tunggu sekali sama sahabat-sahabat Kuba TV. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Mbak Anggi dari bagian jaminan kesehatan Rumah Sakit Punten ya. Assalamualaikum Mbak Anggi. Iya, waalaikumsalam Mbak Bella. Gimana kabarnya Mbak Anggi? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Anggi, dikenalkan dulu dong sama sahabat Kuba TV. Mbak Anggi ini bekerja di Punten sebagai apa? Sudah berapa lama kerja di Punten? Iya baik. Jadi nama saya Anggi Sri Lestari. Di sini saya sebagai staf PIPP atau Pusat Pelayanan dan Informasi BPJS Kesehatan. Di sini saya sudah bekerja 4 tahun Mbak Bella. Sudah lama berarti Mbak Anggi ya? Lumayan lama. Iya. Mbak Anggi, jadi kita akan ngobrolin nih masalah jaminan kesehatan. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak sih jaminan kesehatan itu apa dan ada berapa sih macam-macamnya gitu? Jadi yang mau kita bahas kali ini yakni tentang BPJS Kesehatan atau sering dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang udah umum ya. Iya. Sudah banyak diketahui orang-orang. Sudah banyak yang punya nih ya. Jadi di sini mungkin yang pertama saya mau menjelaskan tentang beberapa segmen kepesertaan kalau kita sebut ya. Segmen kepesertaan. Iya. Itu apa sih Mbak segmen kepesertaan gitu? Jadi segmen kepesertaan di BPJS Kesehatan ini ada beberapa jenis kepesertaannya. Jadi diantaranya yang pertama itu mandiri Mbak Bella. Mandiri itu yang biasanya orang-orang itu membayar setiap bulannya. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, banyak pilihannya. Jadi yang mandiri ini adalah yang ibarat kata bayar sendiri gitu ya, yang bayar sendiri. Iya. Selain itu ada apa lagi Mbak? Kemudian yang kedua ada PBI. Untuk PBI ini ada dua jenis, yakni PBI APBD sama PBI APBN. Jadi kalau PBI APBD itu yang bantuan dari daerah, seperti Kota Batu, seperti itu. Jadi dari wali kota. Oh gitu. Iya. Kemudian kalau untuk yang PBI APBN itu yang dari negara, bantuan dari pemerintah. Oh Seperti gitu. Iya. Itu sama atau cuma apa ya? Dapatnya aja nih yang beda atau gimana nih? Jadi untuk fungsinya sama, Sama ya. cuman bedanya yang satu dapatnya dari daerah, Di kota dari Batu kota lah Batu. gitu lah. Kalau yang satu langsung dari pusat pemerintah. Oh gitu. Iya, seperti itu. Udah ada mandiri, ada PBI, ada apa lagi nih Manggi? Ada PNS, PNS, Askes. Askes, ya. Kemudian ada lagi itu swasta. Kalau swasta itu mungkin seperti kita. Kita kan kerja di rumah sakit nih, kerja di perusahaan. Jadi kita itu dapatnya ya yang BPJS swasta itu. Seperti gitu itu. ya. Iya. Oh gitu. Kalau yang dari macam-macam itu sebenarnya ada nggak sih bedanya atau sebenarnya fungsinya sama sebagai jaminan kesehatan? Iya, sebenarnya kalau untuk fungsinya sama. Cuman kalau di PBI ini Mbak Bella, biasanya itu yang bantuan dari daerah atau maupun dari pemerintah pusat itu kelas 3. Jadi semisal kalau dibuat rawat inap nih, dibuat rawat inap itu nggak bisa naik kelas. Oh, Kalau cuma iya. yang mandiri itu bisa naik Bisa, kelas. karena memang dia daftarnya ada yang kelas 1, 2, Iya. 3 gitu. Tapi kalau yang PBI memang dari pemerintah, jadinya ya mau nggak mau ya kelas 3 gitu ya Mbak? Iya. Oke. Kalau seumpama nih BPJS, bisa nggak sih langsung digunakan di rumah sakit Mbak Ge? Jadi gini, nanti kalau untuk BPJS, untuk fungsinya sendiri itu ada dua Mbak Bella. Jadi itu ada pelayanan di FKTP sama FKRTL. FKTP sama FKRTL ya. Agak panjang nih ya. Iya. Oke, bisa dijelaskan satu-satu nih sama sahabat. Oke, jadi saya jelaskan kalau untuk yang FKTP, singkatannya sendiri itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama. Iya, jadi langsung kita bahas di FKTP-nya dulu ya. Untuk di FKTP itu Vaskesnya, jadi kartu BPJS itu ada fasilitas kesehatannya biasanya di bagian bawah sendiri. Itu ada yang semisal kalau di sini Bumiaji. Jadi itu pelayanannya bisa dilakukan di Puskesmas Bumiaji. Seperti itu. Jadi kalau untuk FKTP itu ada pilihannya Puskesmas sama dokter praktek mandiri yang sudah BPJS kan? Iya, ya? yang sudah bekerja sama dengan mitra BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi untuk FKTP sendiri
pelayanannya itu untuk rawat jalan biasa. Semisal kalau Mbak Bella nih, boleh tahu FKTP-nya di mana? FKTP yang tulisan di bawah itu kan? Iya, Mbak, ya? yang di bawah sendiri. Dr. Trianto. Lah, seperti di Dokter Trianto. Jadi, semisal Mbak Bella cuma batuk pilek biasa nih, bisa diperiksakan ke dokter mandiri, dokter praktek mandiri di Dokter Trianto Saudi, sesuai dengan vaskesnya. Jadi nggak langsung ke rumah sakit gitu ya? Nggak bisa Mbak Bella. Oh nggak bisa ya? Nggak Iya. bisa. Kenapa nggak bisa Mbak Yu? Jadi, lanjut nih langsung ke FKTL ya. Kalau FKTP itu kan kita pelayanannya langsung ke dokter praktek mandiri dan puskesmas untuk gejala yang biasa aja, seperti rawat jalan yang bisa langsung pulang. Kayak semama tiba-tiba batuk, demam gitu ya? Beda lagi nih sama FKRTL. Kalau FKRTL ini adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Oh gitu. Jadi seperti di rumah sakit, baik rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A, seperti itu namanya, kita nyebutnya FKRTL. FKRTL. Iya. Kalau rumah sakit Punten sendiri? Kalau rumah sakit Punten sendiri kita tipe D, Mbak Bella. Tipe D yang sudah jadi FKRTL gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi yang bisa ke FKRTL nih Mbak Gi, Iya. ini yang kondisi seperti apa? Iya, jadi untuk kondisinya ini juga terbagi menjadi dua lagi. Dibagi lagi nih ya? Dibagi lagi, FKRTL, nggak oke. bisa langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit. Nggak bisa gitu, oke. Jadi ada 2 pelayanan, 3 pelayanan. 3 pelayanan ya? Iya, jadi ke UGD, kemudian rawat inap, sama ke poli rawat jalan spesialis. Jadi kalau semisal ke UGD nih, orang yang punya BPJS Kesehatan mau ke UGD rumah sakit itu harus masuk dalam kriteria kegawat daruratan. Oh gitu. Jadi kalau mau kayak tadi contohnya batuk pilek, aku mau ke rumah sakit Punten gitu, ke UGD pakai BPJS. Nggak bisa Mbak Oh, Bella. nggak bisa ya. Soalnya kalau untuk BPJS sendiri kalau dipakai di rumah sakit itu kan ada kriterianya nih untuk kegawat daruratan yang bisa ditanggung sama BPJS. Untuk yang pertama ini seperti keadaan yang mengancam nyawa, urgent sekali dan harus segera ditangani. Seperti itu. Berarti tidak sembarangan ya sahabat Punten ya. Jadi kan kalau seumpama tidak gawat berarti bisa ditangani di FKTP-nya. Maksudnya gitu ya, Iya. masih bisa dilayani di sana, ditangani di sana. Iya, gitu ya. benar Oke. sekali. Lanjut Mbak Gi. Jadi untuk yang pertama mengancam nyawa, kriteria kegawat daruratannya. Kemudian yang kedua ini ada gangguan jalan nafas atau dehidrasi. Jadi kok dehidrasi bisa masuk sih? Mungkin kan orang biasanya kan dehidrasi mungkin cuma karena kurang minum aja atau betul. gimana gitu ya. Dehidrasi ini jangan main-main, ada dehidrasi berat Mbak Bella. Jadi keadaan ini itu bisa menyebabkan shock hipovolemik dan bisa menyebabkan kematian. Seperti itu kalau tidak segera ditangani. Seperti itu. Terus ada apa lagi nih Mbak Gi? Selain tadi kan kegawat daruratan, Iya. ada dehidrasi juga ya. Iya. Terus apa lagi nih yang bisa digunakan kalau dalam keadaan gawat darurat? Seperti penurunan kesadaran Mbak Bella. Oh ya, Jadi maksudnya. semisal pasien stroke kayak gitu kan mungkin mengalami penurunan kesadaran, jadi harus segera kita tangani tuh. Kemudian ada lagi seperti keadaan yang semisal nggak kita cepet tangani itu bisa menimbulkan kecacatan permanen seperti itu, atau kalau tidak kita segera tangani itu bisa mengalami kematian, kembali lagi ke mengancam nyawa. Seperti itu. Memang harus yang benar-benar gawat darurat nih ya. Iya. Kalau seumpama nih ada orang yang memang dia punya asma. Iya. Punya asma kan pasti dia sesek gitu ya. Iya. Kalau itu bisa nggak dibawa langsung ke UGD nih? Bisa, tapi nanti dokternya ngelihat dulu asmanya gimana. Kalau semisal pasiennya ini udah rutin kontrol berobat ke FKTP, itu kan asma ini juga termasuk program rujuk balik nih Mbak Bella. Jadi ini kalau orangnya yang udah rawat jalan biasa dan udah ditangani selalu di FKTP ya nggak perlu di UGD. Tapi kalau misalnya asmanya ini terjadi tiba-tiba dan butuh penanganan secara cepat, bisa nih Bisa ditangani. UGD ya. Berarti kalau yang kontrol rutin ya harusnya ke FKTP Oh, ke aja. FKTP ya. Iya. Oh gitu. Tadi yang UGD sudah nih. Kalau yang rawat inap berarti kalau selama nih orang mau datang, Mbak aku diare lemes, aku mau rawat inap aja nih. Gitu. Bisa nggak pakai BPJS? Bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi harus dengan anunya dokter dulu Iya, ya. tapi harus sesuai dengan indikasi dari dokternya juga. Betul, karena ada ibarat kata ada kriteria. Iya, ada kriteria khusus dari dokternya.
tadi sudah rawat inap, sekarang yang rawat jalannya lagi. Iya, jadi mungkin ini kebanyakan yang mungkin dialami kebingungan oleh peserta-peserta BPJS yang Mbak Bella. Kadang itu ada peserta yang ujuk-ujuk udah ke rumah sakit, ini saya mau ke poli dalam, saya punya BPJS nih, kayak gitu ya. Sering banget tuh ya gitu. Mungkin waktu mendaftar BPJS ini sebenarnya sama petugas BPJS sudah dijelasin mungkin, tapi pemahamannya masih kurang jelas seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi lebih rinci. Kalau untuk kunjungan ke poli rawat jalan di rumah sakit, jadi itu kita harus mendapatkan rujukan dulu dari FKTP, dari dokter praktek mandiri atau puskesmas. Setelah kita mendapatkan rujukan tersebut, barulah bisa kita pakai di rumah sakit. Kembali lagi ya, berarti kalau memang masih ringan, FKTP-nya masih bisa melayani, masih bisa mengkondisikan. Tapi kan kalau seumpama di sana dirasanya sudah kayak aduh ini nggak bisa nih di sini, baru bisa dapat rujukan. Gitu. Jadi harus di garis kalau harus ada rujukannya gitu ya, nggak bisa langsung ke rumah sakit gitu. Ada lagi Bang yang mau dijelaskan nih untuk sahabat Kuba TV di rumah nih? Jadi untuk rujukan itu sendiri, kalau dari FKTP itu berlaku 3 bulan Mbak Bella. Jadi nggak harus pasien itu bolak-balik minta rujukan. Jadi nanti selama 3 bulan itu dievaluasi sama dokternya. Kalau semisal itu dirasa sama dokternya sudah kondisinya stabil, nanti pasti sama dokternya akan dikembalikan lagi ke FKTP untuk melanjutkan obat yang sama dari dokternya tersebut. Tapi kalau misalnya dirasa sama dokternya masih kondisinya masih belum stabil nih, pasti sama dokternya masih diberikan surat rujuk balik dan masih disuruh rujuk lagi ke rumah sakit punten. Jadi harus sesuai dengan advis dokter nih. Iya, dia lanjut atau tidak selama 3 bulan diobati di punten. Gitu kayak. Berarti hal tersebut tidak hanya dilakukan di rumah sakit lain kan ya? Maksudnya di rumah sakit sini? Iya. Di rumah sakit manapun pasti juga seperti itu gitu ya. Oke Mbak, satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau seumpama ada jaminan kesehatan nih BPJS lah ya dari luar kota, seumpama ini ada orang tiba-tiba dari Surabaya atau dari mana gitu, tiba-tiba di sini dia ada diklat lah, diklat di Hotel Purnama sini. Terus dia ada keluhan, bisa nggak ke UGD-nya rumah sakit Punten? Kembali lagi, kalau memang keadaannya darurat sekali, bisa langsung kita tangani di rumah sakit Punten. Tapi kalau semisal keadaannya hanya butuh rawat jalan aja, di FKTP itu bisa untuk orang-orang yang mungkin kunjungannya tidak sampai 3 bulan nih di sini. Semisal orang dari Madura gitu ya, vaskesnya kan pasti milihnya di Madura. Kemudian orangnya itu berkunjung ke sini entah untuk pelatihan atau untuk apa, kan nggak mungkin nih pindah vaskes cuma dalam waktu yang sebentar. Sedangkan untuk pindah vaskes sendiri itu kan per tanggal 1. Harus per tanggal 1. Harus per tanggal 1. Jadi kalau semisal orangnya ke sini dan dalam waktu yang sebentar, itu di FKTP manapun bisa ditangani Mbak Bella. Bisa ya? Iya, di FKTP manapun itu ada jatahnya 3 kali. Gitu. Seperti Jadi, itu. jangan khawatir sahabat-sahabat Kuba TV ya, kalau memang sedang bepergian nggak harus tiba-tiba mau pulang atau mengganti vaskesnya, nggak harus gitu ya. Jadi bisa dimanapun, asalkan tidak lebih dari 3 kali kunjungan. Terima kasih ya Bang Gi sudah mau diundang di ngosan Kuba TV. Jangan bosan-bosan nanti, kalau bosan-bosan lagi kalau nanti semua kita undang lagi, gitu ya. Iya, jadi nggak lupa nih Mbak Bella, saya juga punya slogan nih dari BPJS Kesehatan. Ada slogannya nih ya, apa Bang Gi? Kalah menarik. Jadi dengan gotong royong semua tertolong. Dengan gotong royong semua tertolong. Oke, bareng-bareng ya Bang Gi ya. Dengan gotong royong semua tertolong. Oke, itu slogan dari BPJS ya. Oke. Terima kasih sahabat Kuba TV. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube dan IG kita di bawah sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di ngosan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.